Assalamualaikum semua, jumpa lagi bersama aku Uci di Dapur Mom Uci. Apa kabarnya kalian semua? Tentunya kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Di masa pandemi kayak gini, ada baiknya kita selalu menjaga kesehatan ya teman-teman, yaitu dengan cara mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Dan ada baiknya kita selalu mengikuti protokol kesehatan dengan selalu menjaga jarak dan mencuci tangan ya. Dan hari ini aku ingin membagikan resep spesial untuk kalian semua, yaitu pempek pistel labu siam. Pempek pistel ini adalah salah satu makanan khas Palembang teman-teman. Jadi buat kamu yang mau tahu makanan-makanan khas Palembang, yuk ikutin terus channel ini. Dan untuk pempek pistel labu siam ini bahan-bahannya adalah aku menggunakan 250 gram tepung terigu yang akan dibikin sebagai biang. Dan juga aku menggunakan 500 gram tepung tapioka atau sagu tani. Kemudian aku juga menggunakan 2 butir telur utuh dan 800 ml air. Dan aku menggunakan 3 siung bawang putih yang sudah dihaluskan. Dan untuk pelengkap isiannya aku menggunakan 2 sendok teh udang kering atau ebi yang sudah disangrai. Dan untuk resep ini aku juga menggunakan 60 ml santan instan, dan kalian boleh menggunakan merek apa aja ya untuk santannya. Dan ini dia intinya, aku menggunakan 2 buah labu siam. Jenis isian untuk pempek pistel itu ada macam-macam ya teman-teman. Ada yang menggunakan papaya muda, aku menggunakan labu siam. Sekarang kita mulai masak ya. Seperti biasa untuk membuat biang untuk pempeknya, aku menggunakan tepung terigu. Kemudian aku beri 2 butir telur utuh. Dan aku menggunakan 1 sendok makan garam halus dan juga 1 sendok teh kaldu jamur. Dan kemudian semua bahan-bahan ini akan kita aduk dengan 800 ml air. Sebelum kita memasak biangnya di atas kompor, ada baiknya kita mencampur terlebih dahulu bahan biangnya, yaitu tepung dan air, dan kita aduk rata sampai tepungnya benar-benar menyatu dan tidak ada yang bergerindil. Dan teknik pembuatan biang ini sebenarnya sudah pernah aku share di video sebelumnya ya teman-teman, yaitu video pembuatan pempedos. Nah, setelah tepungnya menyatu rata dan tidak ada lagi yang bergerindil seperti ini, kemudian kita nyalakan api dan kemudian kita masak sampai benar-benar mengental ya teman-teman. Dan setelah biangnya mengental seperti ini, berarti biangnya sudah siap untuk kita jadikan dasar untuk membuat pempedosnya. Dan kita dinginkan sebentar ya. Sambil menunggu biangnya dingin, kemudian kita akan menyiapkan isian untuk pempek pistelnya. Dan pertama-tama kita akan mengupas terlebih dahulu labunya ya. Dan kemudian kita potong-potong kecil-kecil untuk kemudian kita parut. Untuk isian pempek pistelnya ini ada banyak macamnya ya teman-teman, tetapi aku memilih labu siam sebagai isiannya. Kenapa aku memilih labu siam untuk isian pempek pistelnya? Karena labu siam ini mengandung banyak manfaat untuk kesehatan. Antara lain kaya akan nutrisi dan mengandung banyak banget vitamin, mengandung antioksidan, dapat meningkatkan kesehatan jantung, membantu mengontrol kadar gula dalam darah, baik untuk ibu hamil, dan juga membantu menekan resiko kanker. Nah, setelah diparut seperti ini, kemudian labu siamnya akan kita peras airnya, kemudian kita tiriskan. Dan sekarang aku akan memindahkan adonan biangnya ke dalam baskom kering ya teman-teman, agar adonan biang ini lebih cepat untuk dingin. Dan nanti setelah dingin kita akan menambahkan 300 gram tepung tapioka. Dan sekarang kita akan membuat isian pistelnya ya. Kita panaskan terlebih dahulu wajan, kemudian kita tambahkan 3 sendok makan minyak goreng.
Dan setelah minyaknya panas, kita akan memasukkan bawang putih yang sudah kita haluskan dan kita tumis sampai wangi. Aduk-aduk terus sampai bawang putihnya benar-benar matang dan mengeluarkan aroma yang harum. Nah, setelah berubah warna dan mengeluarkan aroma yang harum seperti ini, kemudian kita akan menambahkan udang kering atau ebinya ya. Kemudian kita aduk rata kembali sampai ebinya berubah warna. Dan setelah seperti ini, kita akan menambahkan santannya. Setelah santannya kita tambahkan, tidak perlu ditambah air ya teman-teman. Kita cukup mengaduk rata semua bumbu-bumbunya hingga tercampur merata. Dan nanti santannya akan mengental seperti ini ya. Kemudian aku akan menambahkan setengah sendok teh kaldu jamur dan kita aduk rata kembali. Dan untuk menetralisir rasa asin yang dikeluarkan oleh udang keringnya tadi, kita akan menambahkan 2 sendok teh gula pasir. Dan kemudian kita akan mengaduk rata kembali sampai semua bumbu ini tercampur rata dan matang. Kemudian kita akan menambahkan labu siam yang sudah kita tiriskan tadi ya. Dan kemudian kita akan mengaduk-aduk kembali labu siam dan semua bumbu yang sudah matang tadi hingga semuanya tercampur menjadi rata. Nah, setelah tercampur rata dan labu siamnya terlihat layu dan mengeluarkan sedikit santan, tandanya isian ini sudah matang ya teman-teman. Dan akan kita dinginkan sebentar. Kemudian kita siapkan sebuah panci yang kita isi dengan air dan kita rebus airnya hingga matang. Dan agar pempeknya nanti tidak lengket, kita akan menambahkan 3 sendok teh minyak goreng. Kemudian kita biarkan airnya hingga matang. Kita tutup saja dan kita biarkan airnya sampai mendidih. Dan setelah biangnya dingin seperti ini, kita akan menambahkan 300 gram tepung tapioka pada biangnya. Kita tuangkan sedikit demi sedikit tepung tapiokanya dan kita aduk rata. Kita mengaduknya menggunakan spatula ya teman-teman. Dan setelah tepung tapiokanya tercampur seperti ini, kemudian kita tambahkan lagi sisa tepung tapiokanya hingga semua takaran 300 gram tepung tapiokanya kita gunakan untuk mengaduk biangnya. Dan selesai deh adonan pempek dosnya. Kemudian kita siapkan 1 baskom kering lagi dan kita tuangkan sisa tepung tapiokanya untuk baluran ya. Dan juga kita siapkan isian pempek pisang yang sudah kita buat tadi. Nah, sekarang aku mulai untuk membentuk pempek pisangnya ya. Aku menggunakan takaran 1 sendok makan untuk setiap pempeknya. Dan biar gampang untuk isiannya, aku menggunakan takaran setengah sendok teh ya teman-teman. Dan untuk teknik dan cara membentuk pempeknya ada di video ini ya. Dan cara untuk membentuk pempeknya sebenarnya sudah pernah aku share di video sebelumnya. Karena cara membentuk pempeknya itu sama dengan cara aku membentuk pempek isi telur di video sebelumnya. Hanya saja ketika melubangi untuk pempek pisau ini agak lebih dalam dan lebih lebar ya teman-teman. Dan tekniknya aku menggunakan teknik yang sama dengan aku menggunakan teknik ketika aku membuat pempek telur. Dan ciri khas dari pempek pisau itu ada keriting di atasnya. Kalian bisa menggunakan jari jempol untuk membentuk keriting di atasnya.
Dan juga ada banyak cara untuk membentuk pempek pisau ini teman-teman. Ada juga dengan cara mencubit-cubit bagian atas dari adonannya, sehingga bagian atasnya berbentuk keriting. Nah, sekali lagi aku tunjukkan bagaimana cara membentuk pempeknya ya. Teknik untuk memegang adonannya ada di dalam video ini ya teman-teman. Dan tips untuk membentuk pempek ini adalah jangan terlalu tipis dalam membuat lapisan adonannya, agar pempeknya tidak pecah ya teman-teman. Dan apabila tangan kalian lengket, kalian gunakan tepung baluran untuk membaluri tangan kalian agar tidak lengket dan lebih mudah dalam membentuk pempek-pempeknya. Dan setelah semua pempeknya selesai dibentuk, kemudian kita akan merebusnya. Setelah airnya mendidih, kita bisa mulai merebus pempeknya ya. Kita masukkan satu persatu pempek pisaunya dan kita rebus sampai mengapung dan matang. Tepat matang, kita tutup saja pancinya. Nah, setelah mengapung seperti ini, kita segera angkat dan kita tiriskan. Tandanya pempeknya sudah matang. Dan kita rebus semua pempeknya sampai semuanya selesai. Nah, ini udah selesai ya teman-teman, semuanya sudah mengapung dan sudah matang. Dan kalau pempeknya sudah besar dan mengapung seperti ini, tandanya pempeknya sudah matang. Dan jangan terlalu lama dibiarkan ya teman-teman, karena kalau terlalu lama dibiarkan pempeknya akan pecah. Jadi sebaiknya segera kita angkat dan kita tiriskan ya teman-teman. Dan selesai deh semua pempeknya, siap untuk kita nikmati. Nah, ini dia hasilnya teman-teman, banyak ya. Dan sekarang kita siap untuk penyajian. Pertama-tama aku akan siapkan terlebih dahulu piring sajinya. Dan oh ya, untuk makan pempek itu kita harus pakai cuko ya teman-teman. Dan untuk resep cukonya aku udah pernah share di video sebelumnya. Dan kita pindahkan satu persatu pempeknya ke dalam piring saji. Nah, selesai deh penyajiannya dan sekarang saatnya aku untuk mencicipi. Dan mau tahu rasanya teman-teman? Rasanya mantul guys, enak banget. Ini recommended banget buat dicobain loh teman-teman. Hasilnya lembut banget dan ini bisa langsung digoreng ya teman-teman. Kalau kalian suka untuk yang rebusan, bisa disajikan langsung seperti ini. Dan resep ini bisa jadi ide bisnis untuk kalian loh teman-teman. Karena menu ini ada di salah satu menu dapur Mam Uci. Jadi buat kalian yang ingin order, boleh langsung aja kepoin IG-nya aku buat order pempek ini, oke?
Dan kalau kalian merasa resep ini bermanfaat, boleh bantu share ya. Selamat mencoba teman-teman dan semoga bermanfaat ya. Dan terus dukung channel ini dengan cara like, comment, share, and subscribe. Makasih semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see you on the next video.